Hari ini kalau kita ingin diberkati dalam segala aspek hidup kita, pusatkanlah keyakinanmu kepada Tuhan. Berkati jemaatmu sepanjang hari ini dalam segala aktivitas mereka, apapun yang mereka lakukan, biar semuanya boleh dibuat Tuhan berhasil. Puji nama Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di hari yang baru yang diberikan Tuhan bagi kita. Sebelum kita menjalani hari ini, mari kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, menerima firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kekuatan dalam hidup kita yang memampukan kita menjalani hari-hari yang mungkin sulit saat ini. Saya percaya bahwa Tuhan memberikan kemenangan bagi kita, Tuhan memberikan pertolongan bagi kita. Dan kalau saudara ingin berbagi, saudara bisa tuliskannya di kolom komentar sehingga mereka yang membacanya boleh diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat hari ini kami kembali datang kepadamu dan kami mau memuji menyembah Engkau, merenungkan firman-Mu. Engkau Allah yang hadir dimanapun kami berada, menjamah kami, membawa kami ke dalam seluruh kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Saat ini kita sudah berada di pembacaan surat Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Dan mari kita perhatikan Kolose pasal yang pertama, ayat 1 dan ayat yang kedua. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita. Kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya kepada Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Seperti dalam surat-suratnya yang lain, kita bisa perhatikan bahwa Paulus selalu mengawali semua suratnya dengan sebuah salam. Salam yang bertujuan untuk menegaskan bahwa dia adalah pelayan Kristus, rasul karena kehendak Tuhan. Kemudian salam kepada orang-orang yang percaya dan kasih karunia damai sejahtera Allah yang menyertai. Sebuah hal yang biasa dilakukan oleh Paulus atau disampaikan oleh Paulus kepada jemaat-jemaat yang dia layani atau pernah dia layani. Sebagai satu bentuk perhatiannya kepada jemaat ini. Surat Kolose ini ditulis Paulus ketika dia berada di penjara. Dengan beberapa surat yang lainnya juga. Yang disoroti oleh Paulus dalam surat Kolose ini kalau kita perhatikan. Tentang kehidupan iman mereka. Ketika mereka sudah menerima Kristus, jadi orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, judul renungan pagi hari ini, tujuan iman yang benar. Dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, Kolose pasal pertama, kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Ayat yang kelima, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil.
Apa yang terjadi kepada jemaat di Kolose ini, bagaimana mereka menanggapi setiap pemberitaan, penyampaian firman Tuhan yang dibawa oleh hamba-hamba Tuhan, baik Paulus atau hamba-hamba Tuhan yang lain, membuat iman mereka bertumbuh. Dan Paulus bisa melihat hal tersebut. Kehidupan jemaat ini, terutama iman mereka kuat di dalam Kristus. Kasih mereka terhadap yang lain juga begitu sangat kuat satu dengan yang lainnya. Menjadikan jemaat ini adalah salah satu jemaat yang bertumbuh, mengalami pertumbuhan. Oleh karena itu Paulus merasa perlu untuk memperhatikan kehidupan mereka. Apa yang terjadi kepada jemaat ini, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka terima, apa yang mereka dengarkan dari orang lain, bagaimana sikap kehidupan mereka, mendapat perhatian dari Paulus. Kenapa? Karena dia merasa bertanggung jawab sebagai bapa rohani bagi jemaat ini untuk mengarahkan mereka kepada kehidupan iman yang benar di dalam Tuhan. Kepada tujuan iman yang benar di dalam Tuhan. Jangan sampai mereka melenceng kepada pengajaran yang lain. Jangan sampai mereka melenceng kepada hal-hal yang di luar firman Tuhan. Jadi fungsi dari seorang hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan untuk mengajar jemaat agar supaya apa? Jemaat tahu menempatkan diri dalam konteks kehidupan iman yang benar di dalam Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan sampai keluar dari koridor firman Tuhan. Jemaat ini mengalami begitu banyak hal dalam hidup mereka. Terutama pengajaran-pengajaran yang datang. Mereka memang kuat dalam iman. Mereka memang sudah menerima pengajaran yang benar dari Paulus dan hamba-hamba Tuhan yang lain. Tetapi ada ajaran yang datang kepada mereka tentang mencapai kehidupan yang baik dan sempurna itu harus juga mencampurkan adat istiadat, pengajaran-pengajaran yang lain dalam kehidupan mereka. Dan ini yang sedang dikupas oleh Rasul Paulus. Sedang diangkat oleh Rasul Paulus. Agar supaya apa? Agar supaya jemaat mengerti bahwa kehidupan ini, kehidupan iman kita tidak boleh dicampurkan dengan hal-hal dari dunia ini. Makanya Paulus memulai pasal yang pertama ini dengan Kristus. Satu keutamaan yang luar biasa dari Kristus. Kalau kita membaca mulai ayat yang ke-15 ya, dalam perikop keutamaan Kristus, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang surung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi Paulus memulai jemaat ini mendorong mereka agar supaya mereka mengutamakan Kristus. Karena Kristus adalah keutamaan dari segala sesuatu. Ayat selanjutnya berkata bahwa karena di dalam Dia diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ini satu hal yang perlu dipahami oleh jemaat Kolose ini. Bahwa Kristuslah yang menjadi hal yang utama dalam tujuan iman. Bukan hal-hal yang lain. Paulus juga melanjutkan dengan pasal yang kedua. Bagaimana hidup sepenuhnya di dalam Kristus. Pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia.
Hendaklah kamu berakar dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi kita lihat di sini bahwa kehidupan jemaat ini harus tertanam, harus berakar, harus dibangun di dalam Tuhan. Karena di satu sisi yang lain, Paulus katakan bahwa jemaat ini masih hidup masih menerima, terpengaruh dengan hal-hal di luar iman Kristen. Ayat yang ke-20 dari Kolose pasal yang kedua. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa pengaturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadat buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup dunia. Yesus pun pernah mengecam orang-orang Israel bahwa dalam kehidupan mereka hanya melakukan peraturan-peraturan manusia saja. Perintah Allah mereka abaikan. Oleh karena itu Paulus mengajar jemaat ini. Pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati untuk hidupmu, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Selama hidup dalam dunia, perlunya untuk kita juga mengutamakan hal-hal rohani. Jangan mencampurkan kehidupan rohani dengan hal-hal yang di luar firman Tuhan. Karena itu akan merubah tujuan kita. Merubah kehidupan iman kita. Bahwa melakukan firman Tuhan bisa dicampur dengan pengajaran-pengajaran manusia. Paulus katakan bahwa pengajaran manusia itu peraturan-peraturan yang sepertinya dipandang baik, belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, mari kita punya tujuan iman yang jelas, tujuan iman yang kuat. Sama seperti yang Paulus sampaikan dalam pasal yang pertama, Kristuslah yang menjadi yang utama dalam hidup kita, keutamaan kita. Oleh karena itu, biarlah ini juga boleh kita mengerti sebagai jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita tahu hal utama apa yang perlu kita kejar dalam hidup kita. Yang berkenan kepada Tuhan, yang sesuai dengan firman. Inilah renungan pada pagi hari ini. Roh Kudus yang menolong kita, membawa kita ke dalam seluruh apa yang menjadi kehendak. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Saat ini kita mau menyembah Tuhan. Mari saudara kita berikan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau bersyukur pagi hari ini. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan yang luar biasa. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud
Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Segala keberadaan hidup kami berada dalam kemahakuasaan Tuhan. Oleh karena itu ajar kami untuk merendahkan diri, ajar kami untuk tunduk taat kepada Tuhan, kepada firman-Mu, hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa kami adalah milik-Mu, kami adalah kepunyaan. Biar kami boleh berserah, bersandar, mengandalkan Engkau dalam segala hal hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, berkati semua jemaat-Mu dalam segala aktivitas mereka, apapun yang mereka lakukan, kerjakan biar boleh disertai oleh Tuhan, dibuat Tuhan berhasil sesuai dengan kehendak. Lindungi, jagai jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Segala mara bahaya, sakit, penyakit dihalaukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan memasuki hari yang baru. Kami terima berkat Tuhan. Berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang